Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa bro ya yang akhir-akhir ini minta untuk uji gesek, terutama untuk mereka-mereka yang menganggap bahwa uji pemanasan itu nggak layak ya. Yang namanya ruang mesin itu nggak ada yang suhunya tinggi. Ya, penulis sudah beberapa kasih clue ya. Tanya misalnya suhu pistonnya berapa mas, suhu dinding silinder berapa. Tapi ya ada yang beberapa ngeyel misalnya, oh sudah pakai radiator, oh sudah pakai apa jenis pendingin udara, pendingin angin gitu ya. Jadi nggak mungkin dinding silinder itu panas. Ya dia nggak sadar ya bahwa yang namanya dinding silinder itu ya bisa sangat panas. Ada bagian yang dekat ruang bakar ya mestinya paling panas. Bisa dingin itu karena ada pendinginan baik dari udara maupun dari radiator. Dari radiator pun ya suhunya kadang bisa tinggi. Yang bikin radiator nggak mendidih airnya itu adalah karena mengalir. Karena dialirkan, makanya bagian cairan yang kena dinding silinder itu nggak banyak. Dan karena sambil lalu nggak terekspos sampai panas sekali kulannya, karena yang namanya ngalir. Sama juga sih dengan oli. Oli itu kan mengalir ya, disemprotkan ke dinding silinder terus disapu gitu ya. Nah, dengan disapu itu akan membuat oli jadi nggak nempel terus, nggak nyangkut di dinding silinder, sehingga walau dinding silinder itu sangat panas nggak sampai misalnya mendidih, tapi tetap ada bagian komponen mesin yang suhunya sangat tinggi. Jadi dinding silinder itu salah satunya, yang satunya lagi itu piston ya. Nah, kalau kita ngomong suhu ruang bakar itu adalah sekitar 450 derajat di ruang bakarnya ya. Jadi ketika terjadi ledakan ya katanya suhunya butuh 450 derajat. Ya tentu bagian lain-lain nggak langsung mendadak 450 derajat. Ada namanya daya hantar panas gitu ya. Jadi panasnya nggak akan langsung jeglek mendadak 450 di bagian lain, tapi naik perlahan sesuai dengan ya lamanya kena suhunya itu, dengan ya seberapa banyak daya hantar panasnya. Tapi yang jelas ginilah ya, penulis ini bukan satu-satunya yang melakukan uji panas ya. Di sertifikasi API itu ada uji panas juga. Ada uji 250 derajat, ada uji 371 derajat, ada uji 150 derajat. Jadi oli itu diuji dengan suhu itu. Kita nggak usah cari-cari informasi kenapa kok ujinya dilakukan di suhu begitu. Tapi yang utamanya adalah sertifikasi oli aja mengharuskan oli diuji di suhu panas seperti itu. Kok berani-beraninya ngomong uji pemanasan itu nggak perlu? Apa merasa lebih hebat daripada sertifikasi API? Itu wis intinya. Terus yang berikutnya adalah uji gesek. Satu hal ya yang penulis amati dari uji gesek itu adalah uji itu nggak konsisten. Uji itu bisa beda-beda hasilnya.
dilakukan berulang hasilnya nggak sama. Ya bahkan penelitian pun ya, penelitian yang mencantumkan uji gesek itu jarang yang menyertakan uji yang berulang. Jadi biasanya ujinya cuma sekali toh, nggak beberapa kali gitu. Padahal ya kalau mau yang ilmiah harusnya lebih dari satu kali yang namanya pengukuran itu. Pengukuran dilakukan lebih dari sekali terus baru dirata-rata. Jadi untuk menghindari kasus ya angka nggak konsisten ini. Jadi harusnya seperti itu. Nah, uji-uji gesek yang ada di internet, yang ada di YouTube lah spesifiknya, kan dilakukan cuma sekali sering. Bahkan untuk perbandingan pun ujinya cuma dilakukan sekali. Padahal ya harusnya ya nggak boleh cuma sekali, harusnya ya dilakukan berkali-kali lah. Dan ada yang sudah melakukan berkali-kali. Ya tetap sih, tapi berkali-kali itu angkanya beda-beda. Yang melakukannya adalah pure water tester. Dia melakukan berkali-kali karena bebannya beda. Ada beban 1 kilo, ada beban 2 kilo, ada yang waktunya yang beda. Ada yang 5 menit, ada yang berapa gitu loh. Dan ternyata angkanya itu nggak sama gitu. Jadi angkanya yang dihasilkan oleh pure tester itu amburadul kalau penulis lihat dari Excelnya itu. Jadi oli yang sama ya, dia nguji oli yang sama beberapa kali gitu, sama-sama motul 8100 atau apa gitu ya, beda hasilnya. Dia juga nggak bisa nunjukkan bahwa oh oli yang lebih kental itu lebih baik, nggak bisa. Karena ada yang oli lebih kental hasilnya lebih buruk. Juga ada yang sebaliknya juga. Logikanya kalau uji gesek itu kan oli lebih mahal lebih bagus. Apa begitu? Nggak bisa kita nyimpulkan karena ada yang oli lebih mahal lebih jelek, ada yang lebih bagus. Wes pokoknya hasilnya amburadul, kacau, dan kita nggak bisa ambil kesimpulan. Percobaannya nggak bisa diambil kesimpulan itu ya sebuah percobaan yang sia-sia. Jadi yang namanya percobaan itu ya, misal kalau diketahui oh oli lebih kental itu perlindungannya lebih baik, ya harusnya angkanya lebih baik. Oh oli yang menggunakan aditif lebih bagus itu lebih baik, ya harusnya kelihatan lebih baik. Tapi di uji pure water tester nggak kelihatan. Dan satu hal ya yang membuat minyak goreng unggul itu adalah film strength. Oli dengan film strength yang bagus itu walau kekentalannya sama, dia akan bisa mencegah terjadinya gesekan antara logam dengan logam. Nah, uji gesek macam apa yang bisa menunjukkan oli itu bisa mencegah bertemunya logam dengan logam? Karena yang namanya uji gesek itu adalah ketika logam sudah bergesekan langsung dengan logam. Dan di dunia pelumasan, ketika logam sudah bergesekan langsung dengan logam, yang diuji itu adalah aditifnya. Kalau gesekannya ringan, bebannya ringan, itu adalah aditif anti aus, anti wear ya istilahnya. Kalau tekanannya besar, bebannya berat, itu adalah aditif extreme pressure namanya. Jadi sama-sama anti aus ada istilah sendiri-sendiri ya. Jadi aditif anti wear itu mengacu ke yang bebannya ringan, sementara yang aditif EP mengacu ke yang bebannya berat. Dan ini dari aditif, bukan dari cairan olinya.
Sementara itu fokus penulis itu yang lebih penting adalah cairan olinya. Minyak goreng itu meningkatkan kemampuan cairan olinya. Jadi kalau kita pakai uji gesek, ya nggak bisa. Karena apa? Yang diuji adalah aditifnya. Padahal ya yang kalau kita pakai sehari-hari itu cairan itu juga sangat penting. Jadi penulis nggak bakal ya melakukan uji gesek ya, belum lagi peralatannya untuk melakukan pengukuran yang konsisten bagaimana. Kecuali kalau uji gesek itu bisa konsisten, ya menarik untuk dicoba. Tapi selama uji gesek itu nggak konsisten, ngapain gitu loh? Biaya mahal, hasilnya nggak ada. Makanya kayak Piotr Tester itu kan videonya nggak menunjukkan kesimpulan loh, tapi satu gitu ya. Padahal ya angka itu sebenarnya angka nggak berguna. Karena apa? Karena hasilnya random. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.